Halo Sobat Kentang, kembali lagi bersama saya di Kentang Cinema. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian dan keluarga? Semoga aja baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang berjudul Butcher. Film yang bisa dibilang tingkat kepsikopatannya yang mengerikan. Baiklah, tak perlu lama-lama. Jika kalian suka, subscribe aja. Film ini diawali dengan dua orang pria yang sedang mengubur jasad ibunya. Ia bernama Owen dan Oswald. Terlihat mereka sangat terpukul atas kejadian yang menimpanya. Tiba-tiba, mereka pun mendengar sebuah mobil yang mogok dan Oswald pun berlari. Di sisi lain, terlihat pasangan bucin yang kesal dikarenakan mobilnya mogok. Si pria pun turun mencoba mengecek keadaan mobil tersebut. Ia bernama Stephen. Di tempat yang sama, wanita itu pun melihat sekelebatan orang dan mencoba memberitahu Stephen. Namun, apa yang terjadi? Si wanita ini pun mencoba membangunkannya, namun ia pun dibawa ke sebuah gubuk yang kumuh dan digantung layaknya seorang tawanan. Psikopat yang bernama Owen pun menyukai wanita yang bernama Celeste ini. Celeste pun mendengar umuman di sebelah ruangan tersebut. Psikopat apa tuh bang? Pokoknya itu psikopat mini yang mukanya jelek banget gak karuan. Di sisi lain, terlihat si Oswald sedang mencincang daging korban buat dijadikan makan malamnya. Scene berganti. Beberapa bulan kemudian, Celeste mengandung seorang anak hasil bercocok tanam dengan dua psikopat. Terlihat ia lemas dan tak berdaya. Ia pun dikurung layaknya anjing peliharaan. Di tempat lain, ada sekumpulan pasangan yang mencoba melewati jalanan tempat psikopat berburu. Mereka bernama Chris, Jenna, Taylor, dan Mike. Namun, lagi asiknya berbincang, tiba-tiba mobil mereka tumpangi mogok. Sudah nggak aneh di film kayak gini mah. Mike pun turun dan merayu kekasihnya agar ikut mencari pertolongan di sebuah SPBU. Namun Jenna marah dikarenakan ia sebelum berangkat bercocok tanam dengan wanita lain. Akhirnya si Taylor yang menyusul Mike. Tempat lain, psikopat sedang menguliti hewan dan berbicara dengan psikopat mini. Di sisi lain, Jenna sedang berbincang dengan si Chris. Ia berkata seharusnya ia tak ikut. Jenna pun pergi masuk hutan dikarenakan kebelet pipis. Si Chris mencoba menemaninya, tapi Jenna menolak. Kesempatan dalam kesempitan ini guys. Selagi mencukup pepohonan, sialnya Jenna terkena sebuah jebakan yang dipasang psikopat yang mengakibatkan lonceng berbunyi. Saking penasarannya, Jenna kembali menariknya tali tersebut. Di tempat lain, Taylor mencoba merayu kekasih Jenna dikarenakan Mike adalah mantannya. Karena jalan sepi, akhirnya mereka mencoba bercocok tanam di sebuah hutan. Namun di kejauhan ada suara jepretan kamera. Akhirnya mereka pun terjadi bercocok tanam. Di tempat lain, Jenna yang sudah pipis enak kembali ke mobilnya. Namun di perjalanan ia melihat jejak tangan penuh darah yang menempel di sebuah pohon. Ia pun bercerita ke Chris tentang apa yang ia lihat. Chris pun masuk dan merekam jejak tersebut. Sesampainya di mobil, Chris mencoba merayu si Jenna. Di sisi lain, Taylor dan Mike akhirnya sampai di sebuah pom mini. Namun apa yang terjadi? Ternyata psikopat Owen penjaga SPBU tersebut. Mike berkata kalau ia dan temannya membutuhkan pertolongan dikarenakan radiator mobil mereka jebol. Terlihat jelas aneh gerak-gerik si Owen. Owen tercengang setelah Mike berkata kalau mereka berempat bukan berdua. Tempat lain, Chris dan Jenna melihat seorang yang sedang memotret dari kejauhan. Di sisi lain, Taylor pergi meninggalkan Mike karena ia tahu ada hal yang mencurigakan di SPBU tersebut. Mike pun mendengar si Owen kesakitan yang sedang berpura membetulkan sebuah mobil. Mike pun mencoba menolongnya, namun apa yang terjadi? Di tempat lain, Chris dan Jenna mencari keberadaan kang potret misteri tersebut. Perjalanan, ia menemukan sebuah foto. Di tempat lain, Taylor kembali ke SPBU karena khawatir akan Mike. Ia kembali bertemu psikopat dan menyuruhnya menyusul Mike yang sedang ada di toilet. Namun ia tak melihat Mike di belakang. Ia pun kembali keluar, namun pintu terkunci. Lalu apa yang terjadi? Di tempat yang sama, Mike sedang digantung dan ia melihat Taylor dibungkus sebuah karung. Mike pun mencoba melawan, namun ia disetrum seedan-edannya oleh psikopat. Emang greget kalau kalian melihatnya guys.
Di tempat lain, Jenna menemukan sebuah foto lagi membuat mereka marah dan menyebut Taylor dan Mike jalang atau ublak. Chris menangis karena pacar yang ia tiduri selama 3 tahun bercocok tanam bersama sahabatnya sendiri. Namun, di sela-sela tangisan muncullah Oswald membawa sebuah gergaji dan menyayat bagian tubuh Chris. Jenna pun lari seadan-adanya ke hutan. Oswald pun mengikutinya. Jenna bersembunyi, namun si Oswald pura-pura tidak melihatnya. Di sisi lain, Chris mencoba merangkak kabur, namun Oswald kembali melumpuhkan dengan getokan batu di kepalanya. Scene berganti, Jenna menemukan sebuah rumah psikopat dan ia melihat psikopat Owen dan mencoba meminta pertolongan. Aduh, sial ini si Jenna. Dikarenakan tidak tahu tentang Owen, Jenna malah masuk ke rumah tersebut dan mencoba menelepon seseorang. Namun terlihat jelas Jenna melihat foto korban kekejaman psikopat yang biadab ini. Ia pun diancam psikopat dan menyuruhnya membawa karung yang berisi Taylor. Malam hari pun tiba dengan keadaan Taylor dan Jenna yang sedang diikat di sebuah kursi. Psikopat Oswald pun membawa Chris ke hadapan mereka. Namun Oswald pun membunuh Chris dengan putaran 360 derajatnya. Chris pun mati karena Oswald seorang fotografer. Saking idiotnya ia memfoto mayat Chris. Melihat kejadian itu, Taylor pacar Chris muntah-muntah dikarenakan jijik. Gua aja gak tega. Akhirnya Oswald kembali mencincang Chris layaknya ayam kiloan di pasar. Jenna dan Taylor tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan mencoba melarikan diri dengan bekerja sama. Mereka pun berhasil melarikan diri. Psikopat Owen pun pergi dikarenakan harus menjaga SPBU. Namun si Oswald mendengar suara di dalam. Jenna dan Taylor pun mengunci Oswald di tempat Jenna dan Taylor disekap. Oswald pun berhasil membobol pintu tersebut. Di sisi lain, psikopat Owen mencoba membawa Mike. Di lain tempat, sialnya Jenna dan Taylor meminta bantuan kepada Kang Derek yang seorang psikopat juga. Mereka pun tidak mengetahuinya. Psikopat botak pura-pura tidak tahu orang yang bernama Oswald maupun Owen. Psikopat botak membawa Jenna dan Taylor ke sebuah tempat yang banyak rongsokan mobil berjejeran. Jenna dan Taylor merasa aneh. Tiba-tiba, si botak mengancam mereka dengan sebuah pistol dan menyuruh mereka berjalan kaki ke sebuah tempat. Sesampainya di perjalanan, tiba-tiba Taylor mati dengan sayatan gergaji di perutnya, dan Oswald mengeluarkan usus dari perut Taylor dan mencincangnya. Di sisi lain, sampailah Jenna yang kembali dikurung di rumah psikopat. Ia pun melihat gergaji kecil di tanah dan dimasukkan ke saku belakangnya. Jenna pun dikurung bersama Celeste. Jenna terus mencari jalan keluar dan mencoba melepaskan ikatan Celeste. Di tempatnya yang sama, si botak dan Oswald adu bacot. Si botak mengatakan kalau Oswald seorang bocah yang tidak bisa menjaga tahanannya. Kembali ke Jenna, ia malah memberikan gergaji kecilnya ke Celeste. Alhasil, ia bunuh diri dengan cara menusukkan gergaji kecil tersebut ke kandungannya. Oswald pun marah karena di kandungan Celeste adalah anaknya yang mencoba membunuh Jenna. Scene berganti. Si botak kembali adu bacot kali ini bersama Owen dan memberitahu Owen kalau si Oswald membunuh satu cewek tahanannya. Sesampainya di gubuk, Owen marah besar karena Oswald psikopat yang kurang berpengalaman. Marahnya pun makin menjadi setelah Owen melihat Celeste mati. Mereka pun adu bacot kembali. Namun Jenna tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia pun mencoba kabur. Jenna pun mencoba mencuri mobil psikopat. Ia membangunkan Mike agar kabur bersama. Bodohnya Mike, ia tak mau kabur sebelum membunuh semua psikopat. Ia pun mencoba masuk ke rumah psikopat dengan membawa sebuah shotgun kocok bersama Jenna. Namun tiba-tiba shotgun yang Mike pegang terjatuh. Si Owen pun membacoknya. Namun ia malah kena dinding rumah tersebut. Lalu apa yang terjadi? Satu psikopat KO. Namun apa yang terjadi? Si botak berhasil melumpuhkan Mike dengan tembakan di dada. Namun pisau daging menyerang di kepala si botak. Dua psikopat KO, tinggal si Oswald. Jenna pun mencoba menolong Mike yang sekarat, namun si Oswald melepaskan psikopat mini dan menyuruhnya membunuh Mike dan Jenna.
Akhirnya Jaina masuk ke mobil mencoba melarikan diri, namun Pak Mini mati bersama Jaina di dalam mobil. Tinggallah si idiot Oswald yang akhirnya film pun selesai. Ending yang sangat mengerikan. Gimana sobat, ulasan film kali ini mengerikan bukan? Info aja, Owen dan Oswald menjadi psikopat semenjak kematian ibunya. Dan psikopat Mini mungkin adik mereka berdua. Mungkin itu juga ya. Jika kalian suka, subscribe aja dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa kembali. Semoga hari kalian indah sobat.